khusus untuk nelayan. Ayo wah, dengan cik nyoy teman dalam kategori nelayan. Nah, mayun yun na nih, umay puso eh. Pindang, kalau na. Kenapa? Jangka, tulang kuningan. Mula-mulanya kami kan tinggal satu keluarga rame sampai 7 orang. Kebetulan pada saat itu kejadianlah tsunami. Nah, karena tsunami kami kan tempat kami tinggal kan hancur. Jadi dibangun lagi. Nah, setelah dibangun kan kami kan ada yang kawin, keluarga kan rame. Jadi terpaksa kami menghindari dari rumah karena rumah kan satu rumah kita rame-rame kan nggak cocok. Jadi kami beranilah berjumpalah sama seorang saudara, suruh duduklah di rumah dia selama 6 tahun. Setelah 6 tahun tiba-tiba rumah itu mau dijual dan dibilang sama kami ini rumah mau dijual. Oh, kalau mau dijual nggak apa-apa, kami akan keluar dari rumah ini dan kami cari tempat yang bisa kami berlindung untuk sementara. Pada saat itu saya menjumpai seorang orang tua yang mempunyai tanah di pinggiran sungai. Saya bertanya kepada dia, "Pak, apakah boleh saya memakai tanah Bapak?" Lalu Bapak itu menjawab, "Pakai aja nak, kapan kamu mau? Bapak nggak minta sewa, Bapak jual. Tunggu aja sebelum Bapak memakainya. Oh, nanti apabila Bapak memakainya, Bapak akan bilang sama kamu bahwa tanah Bapak ini mau Bapak pakai." Jadi selama 3 tahun kami udah duduk di sini. Bapak yang baik hati itu belum ada lagi mengusir kami ataupun menyuruh kami pergi dari tempat tanah dia. Makanya kami udah 3 tahun di sini belum mau pindah tempat lain karena lantaran mata pencarian kita kan tipis. Cari kerang, cari udang, berapalah penghasilan? Cuma 50.000 semuanya di situ. Gimana kami mau bangun rumah? Jadi kita berharap mungkin nggak ada sekarang rezeki kita, besok kadang ada, nggak ada tahun ini, tahun depan. Oh, masalah bantuan rumah, kita dalam satu desa kan rame. Kalau dikasih satu, diminta sama yang satu lain. Nah, jadi kita menunggu kapan waktu kita, yang jatah kita. Ataupun para dari posisi desa ataupun Pak Kecil ataupun aparatur kampung semua, dia akan melihat mana yang harus dibantu, mana yang belum harus dibantu, mana yang layak pakai, mana yang layak tidak pakai. Nah, apakah selama ini Pak aparatur kampung sudah menjanjikan nggak untuk diberikan rumah? Untuk saat ini aparat kampung belum ada menjanjikan rumah. Cuma yang ada informasi ada rumah. Apakah itu betul ada, apakah enggak, kita nggak tahu juga. Nah, bantuan lain PKH atau dana BLT itu pernah diberikan nggak? Kalau sekarang cuma baru kemarin lah yang uang 600.000 kan. Cuma sekali ya? Cuma baru sekali. Ini rumah Bapak bangun menggunakan apa nih? Ini cuma menggunakan parang aja lah. Bangunannya dari bahan apa? Bangunannya dari Bapak Ludia. Tidak ada listrik, Pak? Nggak ada listrik.
Nah, 50.000 itu apakah setiap hari rutin dapat 50.000? Nggak tentu, itu nurut rezeki. Kadang-kadang hari ini dapat 50, besok dapat 30, besok pun bisa dapat 10.000. Kan nggak tahu kita rezeki di air nggak nampak. Itu untuk menghidupi keluarga berapa orang? Untuk menghidupi keluarga 4 orang, 2 orang anak. Ini tempat tinggal GO dari no. Ini nama Teto. Oh, kira WA tuh. Berdure no. Ya, dari bijak bu dong. Jangan tali. Nah terus, ayo. Dari aparatur kami yang belum memiliki rumah ada sekitar 15 kakak, dan yang tidak layak huni, rumah yang tidak layak huni ada 2 kakak yang kami bantu, termasuk salah satu saudara Misran yang jadi viral di media sosial. Cuman perlu kami informasikan bahwa saudara Misran yang ditempati sekarang ini bukanlah lahan pribadi, cuman menumpang. Cuman untuk saudara Misran tahun ini telah diajukan permohonan rumah, memang udah keluar, tapi sebab akibat dari pandemi COVID-19 ini, jadi bantuan rumah dari PT MIPA yang diberitahu sama kami tahun ini dipending atau sesaat ini dipending gitu. Nah, kalau keluarga miskin sendiri berapa banyak sih yang belum dapat PKH? Kalau yang belum dapat PKH, kalau warga miskin ada sekitar 54 kakak yang belum. Itu pun kami masukkan mereka dari penerima dana BLT, dana desa yang 600.000 per bulan. Ya, sampai saat ini untuk menghadapi masyarakat miskin atau yang belum ada rumah ini, sejauh mana udah pemerintah daerah mengajukan permohonan atau tindakan apa yang sudah dilakukan? Kami pihak Gampung, aparatur Gampung telah mengajukan beberapa rumah untuk warga kami yang memang tidak mempunyai rumah. Tapi kita pun sadar memang tidak semudah membalikkan telapak tangan ketika mengajukan proposal. Tapi kami menunggu kapan turunnya dari pemerintah. Nah, cuman itu, kami tidak menyalahkan pemerintah daerah atau pemerintah yang lain. Kami di pemerintah Kampung telah mengajukan, tapi kapan turunnya itu tergantung sama pemerintah. Ceritakan bagaimana sampai beliau bisa tinggal di situ? Itulah. Waktu itu dia tinggal di rumah orang, bayawannya. Itu dia bilang tuh rumah itu mau dijual. Jadi maka dia pindahlah ke sini. Jadi dia minta sama saya. No, dia bilang, saya duduk sini tanah sebentar oleh, saya sudah dipindahkan oleh Jawa. Boleh. Khusus untuk nelayan.